بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, para hadirat, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka untuk mempelajari salah satu dari kisah yang merupakan rangkaian dari kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwasanya kenyataannya banyak kaum muslimin yang bahkan sering terungkap dari lisan mereka bahwasanya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan Islam. Yang mereka lebih ketahui adalah tokoh-tokoh yang tidak jelas, bahkan orang-orang kafir, bahkan para pelaku kemaksiatan yang bahkan mereka tokohkan dan mereka ketahui bagaimana perjalanan hidupnya. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan beliau kepada kaum muslimin adalah perkara yang dituntut. Barang siapa yang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengerti bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat, bagaimana pengorbanan yang telah mereka korbankan, yang semuanya adalah demi sampainya Islam ke seluruh penjuru alam semesta ini, dan dalam rangka agar kita bisa mengenal indahnya Islam dan agar kita terselamatkan dari neraka jahanam dan agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk peristiwa yang sangat besar yang terjadi dalam rangkaian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tatkala di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ada kasus yang diangkat ke Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menjadi khalifah, yaitu ada dua orang yang bersengketa dan salah satunya menuntut agar sengketanya segera melunaskan kewajibannya atau melunaskan hutangnya. Karena ada kesepakatan bahwasanya jatuh tempo pada bulan Rajab kalau tidak salah. Jatuh tempo pada bulan Rajab. Maka tatkala diangkat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terjadi perdebatan, maka Umar berkata kepada orang yang membawa bukti bahwasanya jatuh tempo pada bulan Rajab, Umar bertanya, "Ini bulan Rajab yang mana? Bulan Rajab tahun ini atau tahun depan atau tahun lalu?" Tatkala itu belum ada tanggalan dalam Islam. Maka tatkala tidak bisa tentukan dengan jelas, tidak ada bukti yang dimaksud dengan bulan Rajab adalah bulan Rajab tahun ini atau tahun lalu atau tahun depan, maka akhirnya Umar memanggil para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian mereka pun bersepakat untuk menentukan tahun bagi umat Islam. Maka terjadi dialog di antara mereka, ada yang mengatakan ditinjau dari lahirnya Nabi, ditinjau dari ininya Nabi, sampai akhirnya kesepakatan bulat pada mereka menghitung tahun Islam mulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengerti betul bahwasanya peristiwa hijrah Nabi adalah peristiwa yang besar, sehingga mereka menjadikan ini sebagai tahun apa? Tahun penanggalan dari tanggalan Islam. Oleh karenanya dan perhatian terhadap tahun Hijriyah adalah perhatian yang sangat penting karena begitu banyak ritual ibadah kita berkaitan dengan tanggalan Hijriyah ya. Sebagai contoh nyata seperti puasa 3 hari Ayyamul Bid ya. Setiap hari di setiap bulan ya. Kembali kepada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan di bulan Hijriyah. Kemudian juga contohnya seperti haul, masalah zakat hitungannya 1 tahun, maksudnya 1 tahun Hijriyah. Ya, dan banyak perkara kembalinya kepada bulan Hijriyah seperti menghitung iddah. Ada sebagian wanita yang tidak haid misalnya iddahnya 3 bulan, maka hitungnya 3 bulan, maksudnya 3 bulan Hijriyah. Misalnya orang puasa yang 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, kembalinya kepada bulan Hijriyah. Oleh karenanya meskipun kita mungkin menggunakan tahun Masehi, tetapi jangan lupakan bahwasanya kita perlu untuk mengenal tahun Hijriyah.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kenapa Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah? Kita tahu Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Dimulai dari dakwah sirriyah 3 tahun, kemudian setelah itu dakwah jahriyah secara terang-terangan. Dan tatkala Nabi SAW mulai dengan dakwahnya secara terang-terangan, maka terjadi penindasan, ya, penekanan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya. Kita tahu betapa banyak sahabat yang disiksa dan ada yang dibunuh oleh mereka orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, ya, seperti keluarga Yasir, Sumayyah ibunya Yasir yang dibunuh, yang ditikam, kemaluannya ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal. Kemudian bagaimana ayahnya pun dibunuh, kemudian juga ayahnya Ammar juga dibunuh. Kemudian bagaimana Bilal tatkala disiksa diletakkan batu di atas dadanya dan kemudian dijemur di bawah terik matahari oleh majikannya, oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, yang nanti akan dibunuh oleh Bilal tatkala dalam perang Badar. Sementara Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal agar Bilal kembali kepada kesyirikan, sementara Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat yang sangat membuat dia jengkel. Bilal mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Semakin membuat majikannya semakin jengkel karena dia menyuruh Bilal untuk berbuat syirik. Bilal tidak menyuruh suatu perkataan pun kecuali dia mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian tidak cukup dengan menyiksa Bilal dengan meletakkan batu di atas dadanya, maka dia pun menyuruh anak-anak kecil untuk mengikat tali di badan Bilal, kemudian diarak, ya, dimain oleh anak-anak, diarak di kota Mekah sehingga akhirnya Bilal disiksa dan disiksa, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar untuk dibebaskan. Dan berbagai macam penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai para sahabat ada yang di antara mereka seperti Ibnu Mas'ud, tatkala membaca Al-Qur'an di Masjidil Haram maka dipukul hingga pingsan. Para sahabat takut untuk salat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena diawasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW beliau dilindungi oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kafir. Abu Talib dia tidak masuk Islam, sehingga dia tetap dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia tetap dihormati oleh orang kafir Quraisy karena Abu Talib masih terus berada di agama mereka. Sementara Abu Talib sangat mencintai keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak membiarkan seorang pun untuk mengganggu keponakannya. Dia akan bela mati-matian. Namun akhirnya Abu Talib pun meninggal dunia. Kemudian juga istri Nabi SAW, Khadijah, juga meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW sudah sulit berdakwah di Mekah tatkala itu. Kemudian gangguan semakin berat. Rasulullah SAW kemudian juga mencoba untuk berdakwah di Taif, tapi diusir dengan penuh kehinaan, ya, dihina oleh penduduk kota Taif, ya, sampai sangat menyedihkan Nabi SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, Nabi SAW mengirim seorang sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, untuk berdakwah di kota Madinah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kita tahu tentang kisahnya, adalah seorang yang kaya raya, ibunya sangat kaya raya, dan ibunya yang menyediakan segala kebutuhannya. Sampai disebutkan Mus'ab bin Umair minyak wanginya diambil dari Suriah kalau tidak salah. Kemudian bajunya diambil dari negeri Yaman. Ya, artinya dia benar seorang pemuda yang kaya raya, kemudian tercium dari jauh harum aroma tubuhnya karena minyak wangi yang dia pakai. Dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh sang ibu. Tatkala Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka ibunya pun memutuskan segala bantuan yang biasanya dia berikan kepada Mus'ab bin Umair. Maka mulailah dia tidak memakai minyak wangi, mulailah dia tidak memakai pakaian yang indah, mulailah kulitnya yang biasanya diminyaki menjadi kering, sampai disebutkan kulit Mus'ab bin Umair, ya, menjadi pecah-pecah seperti sisiknya ular, sampai sebagian sahabat tatkala melihat Mus'ab bin Umair, melihat kulitnya yang seperti sisik, dan mereka tahu bagaimana kulitnya Mus'ab bin Umair sebelum itu yang sangat halus, sangat harum, maka mereka pun menangis tatkala melihat Mus'ab bin Umair dalam kondisi demikian. Sementara Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu tidak memperdulikan hal itu semua. Dia inilah yang dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan subhanallah, dakwah beliau berhasil. Mulailah suku Aus dan suku Khazraj masuk dalam Islam, ya, sampai akhirnya mulailah banyak kaum Ansar, ya, suku Aus dan suku Khazraj masuk dalam Islam sebelum datangnya Nabi dari Mekah menuju ke kota Madinah. Sebelum Nabi SAW berhijrah, maka sahabat-sahabat lebih dahulu berhijrah. Nabi SAW menyuruh para sahabat berhijrah. Mulailah
hilang dari kota Mekah kaum muslimin. Ada hilang satu persatu, ada satu keluarga hilang. Hilang kemana? Pada pergi ke kota Madinah. Nabi SAW terakhir hijrahnya. Rasulullah SAW ingin memastikan bahwasanya kaum muslimin selamat. Maka Rasulullah SAW di antara orang yang terakhir berhijrah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkali-kali ingin hijrah, tapi Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW mengatakan, semoga ya engkau menemaniku untuk berhijrah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak berhijrah, menunggu perintah Nabi SAW. Semua orang sudah pergi, Umar bin Khattab, semuanya sudah berhijrah ke kota Madinah. Tinggal beberapa orang, di antaranya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan keluarganya, Ali bin Abi Thalib dan Nabi SAW. Maka bagaimanakah kisah hijrah Nabi SAW, perjalanan maut dari Mekah menuju ke Madinah? Orang-orang kafir Quraisy tatkala melihat kaum muslimin sudah mulai berhijrah, berangkat sedikit demi sedikit, maka mereka berusaha untuk menghalangi. Ada yang ditipu, kemudian ditipu, dibohongi, katanya ibumu mencarimu, ibumu dalam keadaan sakit, kemudian dibawa kembali ke kota Mekah, ternyata dibohongi. Berbagai cara mereka lakukan agar menghalangi kaum muslimin untuk berhijrah. Karena orang-orang kafir Quraisy sadar bahwasanya kaum muslimin pergi dari Mekah menuju kota Madinah bukan dalam rangka untuk tidak kembali. Mereka pasti suatu saat akan kembali, dan ini sudah disadari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka pergi dari kota Mekah dalam rangka untuk berkumpul dan menyusun kekuatan. Ini disadari benar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka berusaha untuk menghentikan kegiatan hijrah tersebut. Dan yang jadi masalah, Nabi SAW hijrahnya tidak ke sembarang tempat. Nabi SAW hijrahnya ke kota Madinah, dan di kota Madinah ada suku Aus dan suku Khazraj, dua suku termasuk suku besar di Jazirah Arab, dan suku yang dikenal dengan ahli perang. Kenapa bisa demikian? Karena suku Aus dan suku Khazraj terjadi perang saudara di antara mereka selama 120 tahun. Bunuh-bunuhan di antara mereka, jadi mereka sudah ahli, sering berperang di antara mereka, perang saudara, dan mereka pakar dalam peperangan. Ini bahaya kalau mereka masuk Islam, dan benar mereka sudah mulai masuk Islam. Kalau seandainya Nabi SAW bermarkas di kota Madinah, ke depannya berbahaya. Dan mereka sadar bahwasanya Nabi SAW tidak akan biarkan mereka di atas kesyirikan. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, menyuruh mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala, untuk menyuruh mereka untuk meninggalkan patung, dan melarang mereka untuk minum khamar dan bermaksiat dan berzina dan macam-macamnya. Nabi SAW tidak membiarkan seperti kata orang-orang liberal, ya biarlah urusan mereka masing-masing lah, jangan diganggu. Tidak, Nabi SAW mengganggu mereka, melarang mereka untuk berbuat kesyirikan, melarang mereka untuk minum khamar, melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sementara di Mekah, tempat pusat perdagangan. Orang-orang sering datang ke kota Mekah selain beribadah, tawaf di Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Di situ juga ada perdagangan seperti perdagangan khamar, perdagangan berhala. Orang berhala pergi ke Mekah kemudian beli berhala. Ada perdagangan khamar dan terjadi juga perzinahan, ya, dan macam-macamnya, sehingga mereka sadar kalau Islam berkembang maka akan mengganggu perekonomian mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk menghentikan hijrahnya kaum muslimin, namun mereka tidak berhasil. Sekarang yang tersisa di kota Mekah tinggal 3 orang, yang lainnya sudah pada berangkat semua. Di antara yang tertinggal adalah Abu Bakar dan keluarganya, kemudian Ali dan Rasulullah SAW. Maka berkumpullah mereka, orang-orang kafir Quraisy, bermusyawarah bagaimana, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadang hijrahnya Nabi SAW. Berkumpullah mereka, Abu Jahal, Al-Makhzumi dan yang lainnya. Mereka berkumpul bermusyawarah. Dan hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Tatkala orang-orang kafir mereka bermusyawarah untuk menahanmu, membelenggumu, yuthbituk ay yahbasuk, membelenggumu atau menahanmu, au yaqtuluk atau membunuhmu, atau au yukhrijuk atau mengeluarkanmu. Jadi mereka bermusyawarah dan pendapat mereka berputar sekitar 3 pendapat ini. Ditangkap dan dipenjarakan, ditahan, dibelenggu, atau dibunuh atau diusir. Ini 3 pendapat yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an yang jadi bahan pembicaraan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka pun bersepakat pada satu pendapat.
Dalam hadis disebutkan ada seorang iblis tatkala itu menyamar menjadi seorang yang tua, seorang yang bijak, kemudian beri ide, sudah bunuh saja Muhammad. Caranya demikian dan demikian. Namun hadis ini lemah, tidak ada dalilnya. Intinya di antara mereka ada yang berpendapat kita bunuh Nabi, kita bunuh Muhammad. Namun mereka tidak berani membunuh Muhammad. Seluruh kabilah berkumpul untuk berbuat makar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sadar Bani Hashim adalah kabilah yang kuat. Meskipun di antara kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada orang yang kafir, namun ta'assub fanatik kabilah masih ada di darah mereka. Seandainya Muhammad dibunuh, mereka pasti akan membela meskipun mereka kafir. Pasti akan terjadi perang. Oleh karenanya, ide untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh dari pikiran mereka. Kita bunuh masalah nanti. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang punya ide sangat cemerlang. Dia mengatakan, ya sudah, kumpulkan ya, seluruh pemuda, sekitar 100 pemuda dari berbagai macam kabilah, kemudian bunuh Muhammad dengan sekali serangan. Sehingga tatkala Muhammad terbunuh, darahnya tersebar di banyak kabilah. Sehingga Bani Hashim tidak akan mampu untuk menumpahkan seluruh kabilah ini. Tatkala yang bunuh rame-rame dari berbagai macam kabilah. Akhirnya ide ini disetujui. Ide ini disetujui. Maka akhirnya mereka kumpulkan para pemuda untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurut mereka akan dibunuh pada waktu subuh, menjelang subuh esok hari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin keluar salat subuh atau pokoknya di waktu subuh mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam dan dikabarkan tentang rencana buruk mereka dan dilarang oleh Jibril untuk tidur di rumahnya karena mereka akan mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala akan berhijrah, beliau memasang strategi. Karena ini perjalanan maut tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan di zaman seperti itu tahun 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke rumah Abu Bakar di siang hari. Siang hari tersebut langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sampai di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah SAW dia datang di siang hari bolong dengan mutalathiman, dengan menutup wajahnya. Beliau memilih waktu di mana orang-orang pada istirahat tidur siang agar perjalanan beliau menuju ke rumah Abu Bakar tidak ketahuan. Berangkatlah dia ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Akhrij man indak." Keluarkan kalau ada orang lain dari rumahmu. Maka Abu Bakar berkata, "Innama hiya ahluk." Tidak ada di rumah kecuali istrimu, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala sudah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun belum serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari juga yang lain, "Innama huma ibnatayya." Kata Abu Bakar, sungguhnya yang ada di rumahku adalah dua putriku, yaitu Aisyah dan Asma. Aisyah bintu Abi Bakar dan Asma bintu Abi Bakar. Ya. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib, ya. Makanya Rasulullah SAW suruh keluarkan orang dalam rumah, ternyata tidak dalam rumah adalah keluarga Nabi sendiri. Ya, kalau Nabi tahu apa yang ada dalam rumah, maka Nabi tidak perlu berkata demikian. Maka Nabi mengatakan, keluarkan orang lain dari rumahmu. Kata Abu Bakar, tidak ada orang lain kecuali istrimu dan putriku. Maka kemudian mereka pun menyiapkan barang-barang untuk berhijrah Nabi SAW. Di antaranya disiapkan tempat buat makanan, kemudian tempat buat minuman. Asma bintu Abi Bakar kemudian melepaskan nitoknya. Nitok itu adalah semacam kain yang diikatkan di daerah perut tatkala para wanita hendak bekerja supaya lebih semangat dan roknya bisa agak terangkat untuk apa? Diikat. Ikatan tersebut dilepas oleh Asma untuk dijadikan ikatan air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala juga menyiapkan makanan buat suaminya, buat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta minuman. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga menyiapkan 2 onta. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, ini 2 onta telah saya siapkan untuk saya dan Anda." Kata Rasulullah SAW, "Saya tidak akan ambil illa bithaman, kecuali saya bayar." Kecuali saya bayar. Kata Abu Bakar, "Ini hadiah buat." Kata Rasulullah, "Tidak, saya mau bayar." Akhirnya Rasulullah SAW mengambil dengan membayar. Setelah itu Rasulullah SAW pun pulang ke rumah. Ini di siang hari, malamnya mau dibunuh ya. Rasulullah SAW sudah tahu. Maka Rasulullah SAW pun pulang ke rumah. Kemudian bersama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelihara oleh Nabi sejak kecil. Maka kemudian Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah SAW sedang tidur. Ditugaskanlah Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib punya 2 tugas. Tugas pertama adalah untuk tidur, mengganti seakan-akan dia di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tugasnya adalah mengembalikan harta titipan orang-orang kafir Quraisy. Ini sering saya sampaikan di antara
hal yang menakjubkan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dikenal sebagai orang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy mereka menuduh Nabi sebagai pendusta, sebagai dukun, sebagai penyihir, sebagai orang tersihir, sebagai orang gila. Tetapi mereka menitip barang-barang mulia mereka di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan orang yang lebih amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal menakjubkan, siang hari mengatakan Nabi pendusta, malamnya tolong jaga barang saya. Dan ini kenyataan. Akhirnya mereka menyimpan barang-barang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu hendak berhijrah. Nah, ini barang-barang bagaimana? Rasulullah sallallahu amanah. Dia menugaskan Ali selama 3 hari nanti untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya. Kalau kita di posisi Nabi, mumpung kita mau dibunuh, kita bawa lari aja semuanya. Barang-barang tersebut kurang ajar, sudah nyimpan barang saya, mau bunuh saya juga. Akhirnya Rasulullah SAW pun menugaskan Ali. Jadi Ali memiliki 2 tugas. Pertama, menyamar sebagai Nabi dengan selimutnya Nabi SAW. Yang kedua, untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Rasulullah SAW rencana keluar menjelang tengah malam karena Rasulullah SAW dikabarkan oleh Jibril alaihissalam bahwasanya orang-orang kafir akan membunuh dia tatkala di waktu fajar. Ya, ini rencana Nabi SAW. Jadi pulang dulu, suruh Ali tidur agak lewat tengah malam baru, atau agak menjelang malam agak larut baru pergi keluar menuju rumah Abu Bakar. Nanti di rumah Abu Bakar pergi bersama Abu Bakar, tidak keluar dari pintu depan, tapi pintu jendela belakang. Jadi sudah disiapkan onta 2. Kemudian Nabi SAW di antara rencana Nabi SAW juga menyewa seorang penunjuk jalan yang namanya Abdullah ibn al-Uraiqid. Siapa? Abdullah ibn al-Uraiqid. Ini orang kafir, orang musyrik. Dan Nabi SAW sengaja memilih penunjuk jalan orang musyrik ini. Pertama, tidak dicurigai, dia orang musyrik. Orang musyrik kalau lihat teman dikira. Jadi orang musyrik. Yang kedua, dia memang ahli penunjuk jalan. Dia ahli penunjuk jalan dan Rasulullah SAW tentunya memberikan bayaran yang besar. Orang ini benar-benar mencari dunia, maka dikasih oleh Nabi SAW dan dia amanah. Ya. Maka Abdullah bin Uraiqid disewa oleh Nabi SAW. Dan di antara rencana Nabi SAW, Rasulullah SAW akan pergi bukan ke arah Mekah langsung. Jadi dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara. Kalau kita Madinah, kita sholat kita menghadap selatan karena Ka'bah letaknya di selatan ya. Tidak sebagaimana persangkaan sebagian jemaah haji bahwasanya Ka'bah selalu di barat. Sampai di Mekah ibu-ibu salat di mana? Di hotel tetap menghadap barat. Bu, enggak, Ka'bah di barat. Ya itu di Indonesia, Bu. Sekarang enggak. Tapi ngayal ya. Jadi kalau dari Mekah menuju Madinah ke utara. Rasulullah SAW jadi jalan ke Madinah ada 2 jalur. Ya. Pantai utara sama mana? Pantai selatan ya. Enggak, ini jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara jalurnya lebih mudah, sering ditempuh oleh orang-orang dan lebih pendek, lebih dekat jaraknya, lebih dekat, lebih mudah dan namun ini jalur yang telah diketahui oleh banyak orang. Dan jalur kedua ke arah selatan. Namun jalur ini sulit. Melewati pantai, kemudian berat dan Rasulullah SAW tidak terbiasa dengan jalur tersebut. Makanya Rasulullah SAW sewa penunjuk jalan. Nabi tidak tahu jalan tersebut. Dan sengaja Rasulullah SAW mengambil jalur ini supaya lepas dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ini rencana Nabi SAW. Setelah itu rencana Nabi berikutnya, Rasulullah SAW lari ke arah selatan, beralawanan, bukan ke arah Madinah. Arah Madinah ke arah utara, tapi ke arah selatan. Kemudian rencana Nabi untuk singgah di Goa Thawr. Kira-kira jaraknya 5 mil, sekitar 7 kilo. 7 kilo dari Mekah, Rasulullah SAW hendak tidur di situ selama 3 hari. Rencana Nabi supaya apa? Supaya orang-orang nanti nyari enggak dapat, putus asa, ya udah enggak usah nyari. Ternyata Rasulullah SAW sembunyi berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari baru melanjutkan perjalanan. Ini di antara trik-trik strategi Nabi SAW dalam berhijrahnya. Ya, kenapa sih tidak saja Allah kirim buruk langsung loncat selesai? Kenapa? Mungkin pikir, udah repot-repot begini setengah mati, udah pakai buruk kan kemarin baru pakai buruk kemana? Ke Isra Mi'raj. Kenapa sekarang repot-repot harus ke sini, harus ke sana, ke sini setengah mati lewat-lewat. Ya, tapi Allah ingin beri contoh. Ya. Terkadang Allah melakukan seperti ini kan ada contoh pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi SAW pun dia sebagai kepala negara, dia yang terakhir hijrah. Artinya sudah sebanyak orang yang hijrah dan dia termasuk orang yang terakhir. Setelahnya nanti Ali bin Abi Thalib nyusul. Tetapi dia termasuk orang yang terakhir hijrah supaya yang lainnya sudah aman dan dia juga mengalami kesulitan bahkan Rasulullah SAW yang akan dibunuh oleh orang-orang musyrik. Itulah rencana Nabi SAW. Kemudian di antara rencana Nabi SAW ada namanya putra Abu Bakar yang namanya Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ditugaskan oleh Nabi SAW untuk
mencari berita di Mekah. Jadi dia malamnya tidur bersama Nabi SAW di goa. Siangnya dia pergi, seakan-akan dia pergi ke Mekah untuk dengar-dengar berita. Karena Nabi harus tahu cari timing yang benar, yang tepat untuk keluar dari gua tersebut. Bagaimana kondisi Mekah, bagaimana kondisi yang ada di Mekah, orang-orang kafir sedang mencari dia. Kemudian juga ditugaskan Amir bin Fuhairah, pembantu yang ada di rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang tugasnya mengembalakan kambing. Tugasnya mengembalakan kambing untuk menutup jejak Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan siapa? Rasulullah SAW. Karena orang-orang Arab mereka pandai melihat jejak. Mereka ada pakar yang melihat apa? Jejak. Ini rencana, jadi ditugaskan orang-orang tersebut untuk menghilangkan jejak Nabi SAW. Nanti setelah 3 hari menginap di Jabal Thawr atau di Gua Thawr, maka kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ini rencana Nabi SAW. Namun apakah berjalan sesuai dengan rencana Nabi SAW? Mulailah Nabi dari siang hari setelah semua siap, alat-alat safar, persiapan safar sudah disiapkan, makanan sudah ada, minuman sudah ada, unta sudah ada, dan Nabi SAW yang membayar ya. Tadi waktu Abu Bakar ingin memberikan unta, kata Nabi apa? Bisaman. Saya tidak mau ambil kecuali apa? Kecuali bayar. Ini kata para ulama, ya, kalau mau ibadah jangan gratis terus ya. Maunya umroh tunggu gratisan. Loh. Belum ada dari perusahaan. Tunggu. Ya, kalau ada saatnya kita mengeluarkan uang pada tempatnya. Ya. Rasulullah SAW sekarang ditawarkan gratis oleh siapa? Abu Bakar. Dia tidak mau karena dia tahu hijrah ibadah yang luar biasa. Rasulullah SAW ingin sendiri, dia uangnya sendiri. Dia tidak mau mengharapkan orang lain. Padahal biasanya Rasulullah SAW terima. Biasanya Abu Bakar kalau kasih hadiah Rasulullah SAW terima. Namun untuk hijrah Rasulullah SAW tidak terima. Dia bilang illa bithaman, saya tidak akan ambil kecuali dengan bayaran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin uangnya dia keluarkan untuk ibadah yang sangat mulia, itu berhijrah menuju kota Madinah. Taib, pergilah di siang hari Nabi SAW setelah ke rumah Abu Bakar, kemudian dia pulang ke rumah sebagaimana rencana, maka Ali bin Abi Thalib pun tidur di situ. Ternyata orang-orang kafir Quraisy yang 100 pemuda tadi sudah datang masih awal malam, sudah ngepung rumah Nabi. Waduh, repot. Kadang-kadang di luar rencana. Gimana caranya sekarang mau melanjutkan rencana berikutnya? Sementara belum waktunya mereka sudah apa? Ngumpul. Padahal perkiraannya mereka akan datang belakangan. Nabi sudah keluar dulu kemana? Ke rumah Abu Bakar dan nanti singgah di rumah Abu Bakar setelah lewat tengah malam baru kemudian jalan. Qadarullah mereka datang lebih dahulu. Namun sering para ulama menyebutkan bahwasanya bagaimanapun seorang berstrategi, namanya manusia pasti ada kekurangan. Tapi kalau seorang sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bertawakal kepada Allah dan sudah berusaha, maka yang menyempurnakan nanti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur itu. Yang penting dia sudah berusaha dan sudah berdoa kepada Allah, maka selanjutnya nanti Allah yang sempurnakan. Maka akhirnya Rasulullah SAW bagaimanapun harus keluar dari rumah. Tatkala beliau keluar dari rumah, maka beliau pun baca surat apa? Yasin. Di antaranya wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Rasulullah SAW melemparkan pasir di kepala mereka, mereka tidak lihat. Ini mukjizat sudah. Enggak bisa Nabi keluar, bagaimana caranya? Harus pakai mukjizat. Akhirnya tertutuplah mata mereka, Nabi pun keluar, mereka tidak sadar. Nabi pun keluar, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar, diam dulu di situ. Nunggu malam telah lewat. Setelah malam telah lewat, maka Rasulullah SAW pun berjalan dengan Abu Bakar naik di atas kedua ontanya, berjalan menuju ke Goa Thawr. Dilakukan di malam hari. Dan Nabi SAW tidak keluar lewat pintu rumahnya Abu Bakar, tapi dari jendela belakang. Karena Rasulullah SAW mengkhawatirkan jangan-jangan ada orang-orang kafir yang memata-matai rumah Abu Bakar. Karena mereka tahu Abu Bakar sahabatnya Nabi SAW. Sekarang yang tinggal di Madinah cuma beberapa orang. Maka tentu Rasulullah SAW mengkhawatirkan ada mata-mata di rumah Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW keluarnya pun dari jendela. Jendela kecil keluar, kemudian naik onta lewat belakang. Maka berjalanlah Nabi SAW lewat tengah malam menuju ke Gua Thawr. Menjelang subuh, maka ada orang musyrik yang lewat membangunkan orang-orang para pemuda tadi yang semua sudah menyiapkan pedang yang terhunus untuk membunuh Nabi dengan sekali serangan. Ternyata mereka tertidur. Ngapain kalian di sini? Kok ada pasir di kepala? Muhammad sudah keluar, kalian ngapain ke sini? Masa sudah keluar? Hanya mereka ngecek ngintip, masih ada orangnya. Ayo kita masuk, enggak boleh. Mereka merasa malu.
Kalau kita masuk rumah orang ini aib, jangan. Jadi ada di antara adat mereka, tradisi mereka tidak boleh masuk ke rumah orang. Jadi ya, tunggu aja nanti subuh. Jadi mereka enggak bunuh enggak apa-apa, tapi kalau masuk rumah enggak boleh. Intinya mereka enggak berani masuk. Ini apa namanya? Mungkin tidak jantan atau bagaimana lah ya. Intinya mereka enggak berani masuk, nunggu. Ternyata setelah pagi hari keluarlah ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka dipukul Ali bin Abi Thalib oleh mereka. Akhirnya mereka pun lapor Muhammad telah lolos sallallahu alaihi wasallam. Maka bermusyawarah lagi mereka orang-orang kafir Quraisy, berarti Muhammad sudah pergi. Maka segera mereka membuat rencana berikutnya, yaitu mereka mengirim seluruh orang untuk menjaga perbatasan-perbatasan keluar ke arah Mekah. Di situ dipasang mata-mata. Kemudian mereka mengeluarkan sayembara, mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, hidup atau mati, akan diberikan 100 ekor onta. Ya, ini zaman dulu 100 ekor onta lumayan ya. Sekarang pun masih lumayan ya, tapi zaman dulu ya lebih lumayan. 100 ekor onta akan diberi hadiah bagi orang, dan ini benar-benar sayembara tersebar di Mekah, karena Mekah itu pusat kota, pusat Jazirah Arab, maka tersebar sampai kemana-mana, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad atau Abu Bakar, ya apa namanya, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor onta. Mulailah orang-orang mencari Abu Bakar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sudah berjalan bersama Abdullah ibn Uraiqid. Disebutkan di tengah perjalanan tatkala menuju ke dari Mekah menuju Madinah, ya, ada beberapa orang yang mengenal Abu Bakar namun tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang mengenal Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya gaul. Orangnya apa? Gaul, bersahabat. Dia sering ke sana ke sini. Sebagian orang musyrik mengenal Abu Bakar. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa di depanmu?" Kata Abu Bakar, "Hadza hadin ila thariq." Ini penunjuk jalan. Padahal maksudnya menuju jalan menuju surga. Kita sama-sama enggak tahu jalan. Ini kata para ulama, boleh namanya istilahnya tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan satu perkataan yang benar tapi disalahpahami oleh orang yang mendengar. Ini hanya dibolehkan kalau kepepet, bukan kebiasaan. Kebiasaan orang pendusta namanya. Kalau kepepet misalnya ada kebutuhan, tiba-tiba istri minta uang, "Mana uangnya?" "Aduh, uang enggak ada di sini, enggak ada." Tapi di ATM banyak kan? Enggak ada. Ini enggak boleh kecuali kepepet. Kalau enggak ibu-ibu marah nanti. Ya kadang-kadang ini bukan hukum asal. Tercela kalau seorang mukmin selalu demikian. Sampai ada orang yang seperti itu, dia berdusta. Jadi, benar kau tidak melakukan? Tidak. Silakan bersumpah, wallahu katanya. Kalau sumpah itu wallahi dengan kasrah. Kalau wallahu itu dalam bahasa Arab bukan artinya demi Allah. Jadi hati-hati kalau ada orang wallahu, itu bukan sumpah, itu artinya dan Allah. Tapi kalau wallahi artinya apa? Demi Allah. Sebagian orang dia nipu orang dengan demikian. Dia bilang saya tidak melakukan atau saya benar-benar tidak tahu wallahu dalam hatinya. Nah, ini tercela. Seperti kita tidak boleh, seorang mukmin tidak boleh, al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin tidak boleh dusta. Dia terkadang itu dalam tauriyah, itu dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ini, perjalanan maut. Kalau ketahuan ini Muhammad bisa dibunuh. Waktu ditanya siapa di depanmu, kata Abu Bakar, "Hadza hadin ila thariq." Ini penunjuk jalan. Maksudnya penunjuk jalan menuju surga. Padahal sama-sama enggak tahu jalan. Baik, akhirnya mereka sampailah ke Gothur. Gothur sebagaimana rencana Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mengembalakan kambing, menghilangkan jejak menuju ke mana? Dari rumah Abu Bakar menuju ke goa. Orang-orang musyrikin tentunya mereka mencari ke arah utara. Mereka mengira Nabi langsung pergi menuju ke arah Madinah, ke jalur yang biasa. Mereka tidak menemukan. Namun ya, namun qadarullah, ternyata ada pakar-pakar yang bisa melihat apa namanya? Jejak. Ketemu juga akhirnya. Ketemu juga sampai di pintu mulut goa Gothur. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Maka mereka pun pasukan datang, mereka mengikuti jejak sampailah ke pintu Gothur. Seperti saya katakan tadi, seharusnya ketangkap tatkala itu. Seharusnya ketangkap. Sampai Abu Bakar melihat mereka dari luar, dari dalam goa melihat mereka di luar. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang dari mereka nengok ke bawah sedikit saja, sudah lihat kita. Untuk ketahuan cuma orang ngelirik butuh waktu berapa menit sih? 1 detik enggak sampai. Ini ketahuan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah pandangan, kata Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Kata Allah, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabir. Khabir itu lebih maknanya lebih dalam dari sekedar mengetahui. Khabir itu mengetahui hal-hal yang detail. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan karena untuk ngelirik itu tidak butuh waktu yang lama. Dan orang-orang depan kita tidak tahu kalau kita ngelirik cewek. Iya tidak? Kalau kita lagi rame-rame ada cewek, kita ngeliat sebentar aja. Oh, cantik juga, tapi sebentar aja. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Maka Allah menggunakan innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah mengetahui, lirikan matamu itu Allah tahu. Meskipun hanya sekejap. Maksud saya di sini, mereka ini akan mengetahui di mana posisi Nabi dan Abu Bakar. Cuma butuh tidak sampai 1 detik. Tinggal ngelirik ketahuan. Dan ini disadari benar oleh Abu Bakar karena Abu Bakar ketakutan. Seharusnya ketahuan. Maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang Allah yang ketiganya? Seakan-akan Nabi mengatakan, jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. 2 orang tatkala mereka berada dalam goa, idh yaqulu li sahibihi, yang kedua berkata kepada sahabatnya, itu Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Dan benar Allah menolong mereka sehingga mereka tertutup matanya, tidak melihat bahwasanya di situ ada goa dan ada orang bersembunyi dalam goa. Adapun kisah-kisah yang menyebutkan tiba-tiba ada laba-laba membuat sarang di situ, ya, sarangnya tertutup. Oh, ini ada lubang goa ini loh. Kalau mungkin mereka dalam, oh enggak, kalau mereka dalam kan pasti ini rusak ini sarang laba-laba tersebut. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Demikian juga ada cerita bahwasanya tiba-tiba tumbuh ada pohon menutup pintu mulut goa. Ini pun hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Atau tiba-tiba datang merpati dan sebagainya, semuanya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Yang datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah memalingkan mereka tidak sempat melihat ke tempat tersebut. Sebagaimana tatkala Nabi keluar dari rumahnya Allah bisa menutup mata mereka, demikian juga tatkala mereka sampai di mulut gua bisa juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang bertanya, mana Ya'juj dan Ma'juj? Mana dinding Zulkarnain? Mana kita enggak pernah lihat? Mudah bagi Allah untuk menutup mata-mata kalian. Sangat mudah. Ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketahuan, tidak kelihatan, tidak kelihatan di Google Earth, enggak ketahuan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak tahu dari apa dibuat dinding tersebut. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, akhirnya tertolonglah. Ya, artinya perhatikan di sini, Rasulullah SAW berencana, ternyata rencananya salah, ya. Sudah rencana ada yang bertugas untuk menghilangkan jejak, ternyata ketahuan juga. Tetapi setelah Nabi berusaha dan Nabi berdoa, maka segala urusannya setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pun tidur di situ selama 3 hari. Putra Nabi Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu tugasnya tadi apa? Malam ke situ, siangnya ke Mekah mencari kabar. Kasih kabar. Dan Rasulullah SAW setelah bawa ontanya dititipkan kepada Abdullah bin Uraikid, tadi penunjuk jalan, disuruh bawa pergi. 3 hari lagi kamu datang sini bawa ontanya. Ya enggak mungkin ontanya parkir di situ. Ketahuan kalau parkir di situ. Maka disuruh bawa pergi ontanya tadi. Pergilah Abdullah bin Uraikid bawa ontanya. 3 hari berikutnya maka dia datang untuk menjemput Nabi dan Abu Bakar. Maka mulailah melanjutkan mereka perjalanan. Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar dan ditemani Abdullah bin Uraikid dan disebut oleh Amir bin Fuhairah. Jadi mereka berempat. Abu Bakar dan Nabi dan penunjuk jalan dan Amir bin Fuhairah pembantu yang mungkin membantu di tengah jalan. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang boleh bermuamalah dengan orang kafir kalau memang terpercaya. Orang kafir memang terkadang berusaha, namun terkadang mereka juga terpercaya. Terkadang mereka juga amanah. Ya. Ini boleh-boleh saja kalau memang tidak ada jalan lain kecuali dengan seperti itu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka berangkatlah Nabi SAW dari setelah 3 hari, ya, jadi muter ke arah Yaman, menjauh dari arah Madinah sejauh sekitar 7 kilo 8 kilo. Setelah 3 hari kemudian balik lagi menuju ke utara, namun melewati pesisir pantai, jalan yang susah, yang Nabi sendiri tidak tahu bagaimana jalan tersebut. Maka butuh penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid.
Tatkala mereka melewati pantai, rupanya ada seorang bernama Suraqah bin Malik, yang dia juga pemimpin kaumnya, sukunya. Rupanya ada anak buahnya yang melihat Nabi SAW. Maka dia pun melapor kepada bosnya, Suraqah bin Malik. Kata anak buahnya, wahai Suraqah, saya seakan-akan melihat ada 4 orang berjalan di pinggir pantai. Menurut saya itu Muhammad dan teman-temannya. Suraqah pingin 100 ekor onta. Dia bilang, oh itu bukan, itu si fulan dan si fulan. Bukan, pergi aja, bukan. Dan mereka percaya sama Suraqah karena dia hebat. Dia pakar dalam masalah ini. Begitu dia bilang itu bukan, anak buahnya tadi langsung pergi. Nah, dia yang mau ngejar. Suraqah bin Malik. Dia nanti masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun menyiapkan kudanya dan menyiapkan anak panahnya. Maka dia pun mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kudanya. Dia menceritakan sendiri bagaimana kisahnya waktu mengejar Nabi dan Abu Bakar. Dia mengatakan Abu Bakar yuksirul iltifat. Abu Bakar sering lihat ke belakang. Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW jalan terus sambil berzikir, membaca Al-Quran. Abu Bakar, ya, keyakinan Nabi lebih apa? Lebih tinggi daripada Abu Bakar. Abu Bakar khawatir ya, khawatirkan dirinya, khawatir juga Rasulullah SAW. Abu Bakar sering lihat ke belakang. Ini ada Suraqah, ada orang di belakang. Dan Suraqah pun boleh maju. Begitu mendekati Nabi SAW, kudanya jatuh. Tersungkurlah dia. Maka dia pun mengeluarkan semacam undian, undian ya, seperti orang-orang Hindu ada gitunya. Ya, maka dia keluarkan, tangkap atau tidak, intinya gitu. Lanjutkan atau tidak. Maka dia goyangkan, keluarnya jangan tangkap. Saya enggak. Hari ini saya syirik kepada syirik. Enggak mau dia jalan terus. Dia enggak mau menurut sama syiriknya tersebut. Ya, harusnya kan kalau syiriknya bilang jangan, dia berhenti. Tapi dia karena pikir 100 ekor onta, makanya terkadang syiriknya dia tinggalkan. Maka dia maju lagi, terjatuh lagi. Dia keluarkan lagi kinanahnya itu dia goyang-goyangkan, azlamnya keluar lagi, jangan tangkap. Tapi dia, saya tidak percaya, jalan terus. Sampai ketiga kali, akhirnya sadar bahwasanya dia tidak bisa menangkap Muhammad SAW. Maka dia pun teriak, wahai Muhammad, sungguhnya saya datang dengan keamanan, saya tidak akan mengganggu. Baru kudanya bisa jalan. Sampai ketemu Nabi SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, tolong sembunyikan berita kita. Berita kami. Disebutkan dalam sebagian riwayat, wallahu a'lam akan kesahihannya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Suraqah, suatu saat kau akan memakai mahkota atau gelang dari Persia. Yang itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan dia minta ditulis di sebuah kulit atau sebagai bukti bahwasanya Rasulullah SAW memberikan dia hal tersebut. Tatkala datang di zaman Umar, dia minta. Ini dulu Rasulullah SAW pernah menyatakan saya akan memakai gelang Persia. Namun Allah alam hadisnya sahih itu saya baca sebagian ulama mendhaifkan kisah ini. Kisah yang Rasulullah SAW mengatakan suatu saat kau akan memakai 2 gelang Persia. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menuju ke Madinah berhari-hari lamanya karena melewati jalur yang lebih jauh dan lebih rumit. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka sudah putus asa, muter-muter enggak dapat, sebagian mereka balik. Namun sayembara tetap tegak, tetap ada sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap diberikan 100 ekor onta. Di tengah jalan tatkala menuju Madinah datang Buraidah bin Husayb, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dengan bawa 70 pasukannya ingin menangkap Nabi karena ingin mendapatkan 100 ekor onta. Maka dia pun mendatangi dan ketahuan posisi Nabi SAW di mana. Datang dengan 70 pasukan. Sudah siap membunuh Nabi SAW. Tahu-tahu tatkala bertemu dengan Nabi dakwahi, akhirnya masuk Islam dengan seluruh pasukannya dari kabilah Aslam. Antum bayangkan Nabi SAW dakwah 13 tahun di Mekah, susah memasukkan orang Islam, itu sebentar aja masuk sekalian 70. Ya, Allah Subhanahu wa taala kadang memudahkan, kadang sulit, kadang ini. Perlu orang perjuangan ya. Antum enak-enak terus tidak ada perjuangan. Harus kasih kesulitan, kadang perjuangan, kadang sulit, kadang mudah, seperti itulah. Ini dalam waktu sekejap 70 orang tersebut masuk Islam. Sampai Nabi SAW akhirnya sampai di kota Madinah, yaitu di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Masuklah Nabi SAW di kota Madinah. Sebelumnya penduduk kaum Ansar sudah menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Setiap hari mereka keluar dari pagi hari, nunggu kapan datang Nabi SAW. Mereka tidak tahu karena memang semuanya dirahasiakan. Ya, semuanya orang tertentu yang tahu. Tadi saya katakan tatkala Nabi SAW ingin berbicara dengan Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, akhrij man indak, keluarkan kalau ada orang lain dari rumah, keluarkan. Karena ini rahasia.
Ya. Oleh karenanya kapan Nabi tiba di Madinah pun tidak ada yang tahu. Namun mereka perkira-kirakan harusnya hari-hari ini sudah datang. Maka tatkala itu berkumpullah kaum Ansar di pagi hari menanti kedatangan Nabi SAW sampai siang hari. Kalau Nabi tidak datang, mereka pulang lagi ke rumah. Besoknya demikian. Mereka tunggu lagi di pagi hari, ya, menunggu kedatangan Nabi SAW, daerah kedatangan Nabi. Ternyata sampai siang hari, Nabi pun tidak datang. Berhari-hari demikian. Sampai akhirnya satu hari mereka menanti kedatangan Nabi SAW. Tatkala sudah waktu siang hari, mereka balik, Nabi datang setelah siang hari. Yang lihat itu orang Yahudi. Orang Yahudi lagi berada di atas bentengnya. Kemudian dia berteriak, "Wahai kaum Ansar, telah datang pembesar kalian. Ja'a jaddukum," kata mereka. Telah datang pembesar kalian. Maka semua orang pun datang bertakbir menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat tentang Thala al-Badru alaina, maka riwayatnya lemah ya. Hadisnya mu'dhal ya. Jarak antara sang perawi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya ada dua orang yang dijatuhkan. Jadi sanadnya terputus dua rawi. Yang tentang bahwasanya tatkala Nabi datang kemudian mereka bersenandung, Thala al-Badru alaina min thaniyatil wada', ya. Itu hadisnya lemah, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad juga mengkritik karena Thaniyatul Wada adalah tempat ke arah Tabuk, bukan datang dari Mekah ke Madinah. Tapi suatu tempat yang tinggi letaknya kalau orang ingin pergi dari Madinah ke arah Tabuk, berlawanan. Jadi Tabuk itu ke arah utara, Mekah ke arah apa? Selatan. Jadi Nabi datangnya dari Mekah ke Madinah, bukan dari Tabuk ke mana? Ke Madinah atau dari Madinah ke Tabuk. Sementara Thaniyatul Wada itu adalah tempat yang ada di orang tatkala hendak pergi ke Tabuk, ke daerah Tabuk. Sehingga beliau mengatakan ini tidak benar riwayat tentang Thala al-Badru alaina min Thaniyatil Wada, meskipun maknanya sah-sah saja. Maknanya tidak keliru, maknanya bagus, ya, pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang dibolehkan. Namun kita tidak boleh meyakini bahwasanya para sahabat menyambut Nabi dengan bacaan senandung tersebut. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka sebagian kaum Ansar tatkala Nabi datang, maka disambutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian duduklah Nabi dan Abu Bakar di salah seorang rumah Ansar, maka datanglah kaum Ansar mulai menyalami. Berita tersebar di kota Madinah, datanglah banyak sekali kaum muslimin datang ingin menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka setiap datang, kebanyakan mereka salah. Mereka selalu menyambut Abu Bakar, "Selamat datang Abu Bakar." Dan mereka itu kira Nabi, "Selamat datang, selamat datang." Jadi pandangan mereka tertuju kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala sudah sangat terik, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengambil kain untuk melindungi Nabi dari terik matahari. Baru mereka sadar, oh ternyata keliru, nabinya yang itu. Enggak mungkin Nabi ini Abu Bakar, berarti Abu Bakar yang satunya. Karena Abu Bakar yang menaungi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun salah, mereka pun menyalami. Nah, tidak jawab, saya bukan dia, bukan. Kalau kita mungkin gitu, bukan itu saya. Kalau ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW beliau memakai baju dengan baju yang biasa, dengan penuh tawadhu, tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabatnya. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana para sahabat ingin agar Nabi dibuat tempat yang lebih tinggi karena orang datang sering keliru. Mereka datang cari Nabi bingung mana nabinya gitu. Karena tidak pakai sorban khusus ya, tidak pakai tongkat khusus, enggak biasa-biasa aja seperti yang lain. Oleh karena dibuat tempat yang agak tinggi supaya ketahuan bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang menggabungkan antara usaha dan tawakal. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawakkilin. Seorang yang sangat bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang tawakalnya lebih hebat daripada tawakalnya Nabi. Namun harus ada usaha, dalam bahasa kita ikhtiar. Ya, saya enggak tahu itu bahasa Indonesia yang keliru. Ikhtiar dalam bahasa Arab artinya pilihan. Apa? Tapi dalam bahasa Indonesia artinya apa? Usaha. Ya. Kalau kita bilang ada, tapi maksud kita dalam bahasa ini apa? Ikhtiar kalau bahasa kita. Namun ikhtiar dalam bahasa Arab itu artinya pilihan. Namun demikianlah, orang harus bertawakal dan harus ikhtiar. Maksudnya harus usaha. Dan lihatlah Nabi SAW adalah orang yang paling bertawakal. Namun bagaimana strategi yang dipasang oleh beliau sejak awal? Ya, sejak awal ketemu dengan Abu Bakar, tidak boleh ada yang dengar rahasia antara dia dengan Abu Bakar. Terus strategi berikutnya sampai orang terdekat dalam rumah pun enggak boleh tahu. Ini urusan Nabi dengan siapa? Abu Bakar. Menunjukkan perkaranya sangat rahasia.
Kemudian Nabi SAW pun, seperti saya katakan tadi, tidak tahu ilmu gaib. Maka Nabi SAW pun tidak tahu siapa dalam rumahnya. Dan ini sering saya sampaikan. Nabi SAW tatkala ada seorang ingin dijamu oleh Nabi, maka Nabi menyuruh seorang sahabat untuk mengecek rumah-rumah istrinya, ada makanan atau tidak untuk menjamu tamu ini. Maka berangkatlah sahabat ini pergi ke rumah istri-istri Nabi dari yang pertama sampai yang ke-9. Tanya, ada makanan atau tidak? Maka istri Nabi berkata, sampaikan kepada suamiku, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air putih. Tidak bisa menjamu. Pergilah ke istri kedua, istri ketiga, jawabannya semua sama. Di rumah enggak ada makanan kecuali apa? Air putih. Sampai istri ke-9 ya. Kalau kita kan bulat satu aja kan. 1 2 sampai 9. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia enggak usah ngutus orang. Dia bilang sebentar ya. Oh, enggak ada, semua sudah enggak usah. Enggak usah cek. Yang lain aja jamu. Tapi enggak, Nabi suruh ngecek. Dia tidak tahu ilmu gaib. Tadi Nabi datang kata Abu Bakar, keluarkan orang di luar rumahmu. Padahal enggak ada orang lain. Cuma istrinya dan putrinya Abu Bakar. Berarti Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Dalil yang paling tepat akan hal ini tentang kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hilang di malam hari sampai seluruh sahabat nyari dari malam sampai subuh enggak ketemu-ketemu. Ternyata kalungnya di bawah ontanya Aisyah. Ya nyari-nyari enggak bakalan ketemu di mana-mana. Ya, setelah ontanya berdiri baru ketahuan ada kalung di bawahnya. Ontanya pun tidak lapor kepada Nabi, ada kalungnya di bawah. Intinya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Ini hukum asal Nabi SAW, tidak tahu ilmu gaib. Nabi tahu yang diberitahukan oleh Allah karena kepentingan-kepentingan. Seperti dalam rangka mukjizat, seperti dalam rangka menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Atau Allah berikan kalau ada, asalnya Nabi tidak tahu kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti juga tatkala Aisyah dituduh sebagai pezina. Sebulan penuh Nabi tidak tahu, sampai Nabi tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kau berdosa ngakulah." Sampai Aisyah nangis. Setelah itu sangat sedih, ternyata suaminya ngomong begitu. Setelah sebulan kemudian suaminya datang, Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, ya, kalau kau berdosa, fastaghfirullah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian tidak lama kemudian turun ayat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tiba-tiba turunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nur sekitar 15 ayat menjelaskan Aisyah adalah wanita yang suci. Itu setelah sebulan Nabi bingung, sementara dia dituduh istrinya berzina, orang-orang munafik bikin isu, ini Muhammad bagaimana istrinya berzina kok tidak dicerai, macam-macam lah. Dan menyedihkan Nabi SAW. Setelah sebulan turun ayat baru Nabi tahu ternyata istrinya tidak berzina. Padahal itu masa lalu, kan harusnya kalau tahu Nabi tahu ilmu gaib, kalau ilmu gaib saja tahu apalagi masa lalu. Allah paling tidak tanya jin-jin, jin-jin ada yang lihat enggak istri saya waktu itu ngapain? Tapi enggak ada yang tahu. Makanya setelah turun ayat bahwasanya Aisyah suci, maka Rasulullah SAW pun beri kabar gembira kepada Aisyah, maka ibu Aisyah, Ummu Rumman dan juga ayahnya mengatakan, "Qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata mereka, "Wahai putriku, pergilah menuju suamimu." Artinya berterima kasihlah. Kata Aisyah, "Enggak," katanya. Karena yang bela saya siapa? Allah, bukan Rasulullah. Yang bela dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya ingin menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Yang tahu ilmu gaib adalah para nabi atau orang dukun yang bekerja sama dengan jin. Oleh karena kalau ada yang ngaku tahu ilmu gaib, ketahuilah dia adalah dukun asli. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, saya katakan tadi yang sering saya ulang-ulang, seorang berusaha semaksimal mungkin. Dan bagaimanapun Anda berencana, bagaimanapun Anda pasang program, pasti terjadi kekurangan. Tapi yakinlah kalau Anda bertawakal kepada Allah, kekurangan-kekurangan tadi akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau kita tidak berusaha kemudian tidak maksimal kemudian terjadi kesalahan, ya salah sendiri. Tapi seorang berusaha semaksimal mungkin, merencanakan, tidak asal jalan tapi berencana. Ya kalau ternyata gagal, ya itu Allah yang telah mentakdirkan dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang yang sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lihat peristiwa hijrah ini seluruhnya pakai keluarga Abu Bakar. Yang gembalakan kambing untuk nutup jejak siapa? Pembantunya Abu Bakar. Yang sumber berita kemudian datang tidur bersama Nabi siangnya ke Mekah siapa? Putranya Abu Bakar. Kemudian yang menyiapkan persiapan bekal Nabi SAW, Aisyah, putrinya Abu Bakar, Asma, yang semuanya keluarga Abu Bakar. Yang menemani Nabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Oleh karenanya tatkala dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah SAW hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata kepada di hadapan para sahabat, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ali malu Abi Bakar." Kata Rasulullah SAW, tidak ada harta yang bermanfaat kepadaku sebagaimana manfaatnya hartanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun fabaka, dia pun menangis. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, mali wali mali illa laka." Wahai Rasulullah, tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah. Sambil menangis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka sungguh celaka orang-orang Syiah yang sekarang ini mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Dia tidak tahu siapa yang membebaskan Bilal. Abu Bakar radhiyallahu taala, dia tidak tahu dengan hijrah siapa yang mengatur seluruhnya. Keluarganya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia tidak tahu siapa yang menemani perjalanan maut. Siapa yang gelisah tatkala Suraqah di belakang, yang bolak-balik lihat ke belakang siapa? Abu Bakar. Gelisah jangan sampai Rasulullah SAW celaka. Kemudian mereka dengan enaknya mengatakan Abu Bakar kafir, tagut. Datang ke kota Madinah kemudian melaknat Abu Bakar kerjaannya dan meyakini bahwasanya melaknat Abu Bakar adalah pahala yang sangat besar seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaknat Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa orang Syiah berkata? Mereka mengatakan, Abu Bakar itu menemani Nabi, dia menyumbangkan itu karena dia tahu, dia mendengar berita dari para dukun, Muhammad ini bakalan jadi raja. Maka saya harus menyumbang, berkorban, ya, seperti ikut pemilu kan harus apa? Keluarin duit dulu. Nanti kalau Muhammad mati, saya yang jadi raja. Itu perkataan mereka itu dalam buku mereka. Perkataan yang sangat keji. Ya, mereka dengan begini. Kalau kita bilang Abu Bakar menyumbangkan, oh enggak, itu karena dia tahu, dia dengar dari orang Yahudi, dia dengar dari orang dukun, para dukun bahwasanya Muhammad ini bakalan jadi raja. Nah, kamu harus ditemani terus. Ya, namanya teman harus pengorbanan, keluarin terus. Nanti waktunya Muhammad mati, kamu yang jadi raja. Ini perkataan mereka. Oleh karenanya mereka buat cerita tentang bagaimana Abu Bakar di goa. Kita tahu bagaimana Allah memuji, Allah sebutkan Abu Bakar dalam Al-Quran. Thaniyatnaini fil ghar idh yaqul li sahibihi. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, Allah menyatakan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan, jangan kau sedih. Kemudian kata Allah, innallaha ma'ana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, itu dalam bahasa Arab artinya kita. Rasulullah tidak mengatakan Allah bersama saya, tidak, tapi Rasulullah mengatakan Allah bersama kita. Allah bersama saya dan Anda wahai Abu Bakar. Mereka mengatakan Abu Bakar tidak demikian. Abu Bakar dalam goa itu waktu mengatakan, "Ya Rasulullah, hati-hati kalau mereka lihat." Itu Rasulullah, Abu Bakar sengaja suaranya besar supaya ketahuan katanya. Jadi kan dalam hadis disebutkan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya mereka lihat ke bawah akan ketahuan." Kata mereka Abu Bakar itu bicara keras supaya ketahuan dengan ada orang di dalam. Itu jahatnya mereka. Orang Syiah. Kemudian kenapa Allah mengatakan la tahzan? Allah menceritakan perkataan Nabi. Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih. Kenapa? Abu Bakar nangis dengan suara yang keras. Ketahuan, biar ketahuan. Jangan sedih, kata Nabi, jangan sedih. Oleh dongeng tersebut dalam buku-buku orang Syiah. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, sementara tidak ada jasa mereka buat Islam. Sementara para sahabat telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam. Mereka itu tidak punya jasa, hanya merusak Islam, kemudian mencaci maki generasi terbaik dari umat ini. Yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Kemudian mereka mengatakan Abu Bakar paling neraka yang paling bawah, kata mereka. Apa enggak kurang ajar orang-orang seperti ini? Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kisah hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar mengangkat derajat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dialah Nabi SAW yang telah menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq, yaitu yang selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang Syiah mengatakan Abu Bakar digelari As-Siddiq karena dia mengatakan Nabi benar-benar seorang penyihir. Ya. Luar biasa ini orang Syiah ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, dari sini pun kita tahu bahwasanya setelah kisah hijrah ini adalah awal mulanya berdirinya negara Islam setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka mulailah berubah kondisi kaum muslimin tatkala itu mereka bersatu padu, kemudian berdirilah negara Islam yang akhirnya ajarannya sampai kepada kita hingga detik ini, sampai di Telkom juga alhamdulillah ya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah, banyaklah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaklah kita mendoakan para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena dengan jasa mereka lah kita bisa mengenal indahnya Islam. Wallahu taala bisawab. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau mau bertanya silakan, mau makan siang juga silakan, mau yang lain. Ada diskusi, Pak. Ada ya? Beberapa mungkin ada yang mau bertanya, kami beri waktu kurang lebih 15 menit. Ada dari jamaah? Sebelum ditutup dengan doa nanti dengan Pak Ustaz sendiri. Ada mau makan ini, Pak? Iya. Iya, para jamaah juga nanti mungkin ada sedikit
konsumsi. Oh, ada alhamdulillah. Jadi yang sabar aja. Iya. Silakan kalau yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endra dari PT Haji Sementri Indonesia. Alhamdulillah. Ustaz Barakallahu Fiik. Afik barakallah. Ana mau tanya, pada saat hijrah apa Rasulullah sudah melaksanakan salat jamak qashar, jamak? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, apakah Rasulullah SAW tatkala berhijrah sudah melaksanakan sholat jamak? Kita tahu bahwasanya jamak atau jamaah? Jamak qashar kan? Jamak qashar. Kita tahu bahwasanya kewajiban sholat tatkala Rasulullah SAW masih di Mekah. Di antara seperti puasa, kemudian zakat, ya. Ini semua tatkala sudah di Madinah. Tetapi kewajiban sholat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah. Kisah Isra Mi'raj terjadi tatkala di mana? Di Mekah. Oleh karenanya kewajiban sudah ada, dan kewajiban sholat pertama kali itu 2 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah bahwasanya kewajiban sholat pertama kali bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat, baik dalam safar maupun tatkala tidak safar. Dan sudah diwajibkan sholat 5 waktu tatkala itu. Adapun bagaimana, apakah Rasulullah SAW tatkala beliau berhijrah jamak? Kalau qashar iya, ya. Kalau jamak Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Hadis-hadis tidak menyebutkan tentang masalah itu karena konsentrasi pembicaraan tentang kisah hijrahnya. Ya. Tetapi intinya maksud saya ingin jelaskan bahwasanya kalau orang qashar tidak mesti jamak dan jamak tidak mesti qashar. Ini kesalahan banyak orang. Mereka menyangka bahwasanya kalau qashar harus jamak, kalau jamak harus qashar, padahal tidak lazim. Orang bisa jamak tanpa qashar. Orang bisa jamak tanpa qashar, seperti misalnya sedang operasi, mungkin khawatir tidak dapat sholat asar, maka dia jamak antara duhur dengan apa? Asar, sementara dia sedang menjalankan operasi. Atau pokoknya ada kebetulan, misalnya tahu-tahu ada ketakutan, ada peperangan misalnya, tidak mungkin keluar-keluar, ya udah tidak apa-apa di jamak. Namun tidak qashar karena mereka dalam keadaan mukim. Demikian juga tidak mesti qashar harus jamak. Contohnya kita bersafar, sunnahnya orang tatkala bersafar qashar bukan jamak. Rasulullah SAW beliau tidak menjamakkan kecuali idza jadda sair, kecuali kalau berat safarnya. Kalau safarnya berat baru beliau mengqashar. Meskipun orang yang bersafar boleh menjamak. Saya ulangi. Saya katakan yang sunnah, artinya sunnah itu yang diutamakan bagi orang yang bersafar adalah diqashar. Kalau jamak enggak. Jamak kapan dianjurkan? Jika safarnya berat atau susah. Namun kalau seorang dalam keadaan santai, maka lebih bagus dia sholat tidak dijamak, tetap qashar namun tidak dijamak. Namun kalau dia tetap santai ingin jamak, boleh-boleh saja. Namun tidak dikatakan sunnah. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin menanyakan tentang ada sebagian kaum muslimin yang mengukur dalil dengan akal. Pertama untuk masalah yang gaib dalam konteks ini, dalil mengenai negosiasi Rasulullah dengan Allah Ta'ala untuk rakaat salat pada Isra Mi'raj. Nah ini sebagian kaum muslimin mungkin mengimani karena jelas dalilnya, tapi mempertanyakan kok bisa begitu, apakah itu tidak termasuk ketidaktaatan Rasulullah kepada Allah, dan apa makna dari ini gitu Ustaz? Kita katakan bahwasanya akal ya diperlukan dalam Islam. Oleh karenanya Allah sering mencela orang-orang yang tidak berakal. Afala ta'qilun, artinya kenapa kau tidak menggunakan akalmu untuk merenungkan indahnya Islam. Oleh karena di antaranya diharamkan khamar, karena khamar itu bisa menghilangkan apa? Akal. Sungguh menakjubkan orang yang rela digabungkan dalam kumpulan orang-orang gila. Bukankah orang yang mabuk menghilangkan akalnya? Tidak ada bedanya dia sama orang gila. Ya. Oleh karenanya akal adalah suatu perkara yang paling penting dalam Islam. Akan tapi akal tentunya ada batasannya. Oleh karenanya kata orang akal itu ibarat mata, tetapi dia butuh cahaya. Cahaya itu adalah wahyu. Kalau dia mata mampu dia, tapi berjalan di kegelapan dia tidak akan salah jalan. Maka butuh cahaya yang menerangi. Terutama orang-orang yang menggunakan akalnya dalam perkara yang gaib. Ini tidak masuk akal seperti ini. Akal itu punya batasan-batasan. Akal itu ilmu yang berkembang, merenungkan itu ditentukan dengan panca indera, dengan banyak sentuhan, dengan banyak melihat. Maka semakin banyak data terkumpulkan di otak kita, semakin mudah kita merenungkan, mengeluarkan pemikiran-pemikiran. Tapi kalau kita masuk dalam hal yang gaib, yang tidak pernah kita lihat secara panca indera kita, itu bagaimana kita mau merenungkan? Oleh karenanya tatkala Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada kalian tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Artinya, sekarang kalau ente mau pakai akal lihat ruh itu ini bagaimana? Apa hakikat ruh? Sementara ruh selalu bersama dalam badanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hakikat ruh. Terbuat dari unsur apakah ruh tersebut? Tidak ada yang tahu. Kalau ada 1000 orang kita kumpulkan 1000 dokter suruh memeriksa apa itu hakikat ruh, akan ada 1000 pendapat. Semuanya ngawur. Kenapa? Karena di luar dari panca indera mereka. Sekarang apalagi ruh yang saja bersama kita tidak bisa kita akal-akali, bagaimana lagi dengan hal yang gaib yang tidak tertangkap oleh panca indera? Sekarang kalau antum bicara jangankan kepada malaikat, tentang jin aja. Jin kita keberadaannya kita rasa. Terkadang kita merinding, ada jin. Tapi bagaimana jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana bisa ngomong? Terkadang jin bisa bertasyakul dalam bentuk cewek cantik, terkadang dalam bentuk Nyi Blorong, terkadang dalam bentuk genderuwo, terkadang dalam bentuk si manis jembatan Ancol. Oleh karenanya dia bisa berubah-ubah. Unsur apa terbuat dari jin ini? Kok bisa seperti ini? Akal kita nggak bakalan nyambung karena ilmu kita sangat terbatas. Oleh kita bicara malaikat Raqib dan Atid di mana? Bingung kita. Apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang maksud saya bahwasanya akal itu ada batasannya. Barang siapa yang nekat membawa akalnya keluar batas, bahwa dia tidak masuk akal. Berarti dia tidak menggunakan apa? Akalnya. Orang yang berakal tahu bahwasanya akal itu ada batasan-batasannya. Adapun mengenai kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau Isra Mi'raj kemudian meminta keringanan, ya. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak taat, ya, tapi Rasulullah SAW memberi nasihat kepada diberi nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Rasulullah SAW turun ke langit ke-6 tiba-tiba ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian ditanya berapa salat? 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Qaumul innahum la yutiquna dzalik." Kaummu tidak akan mampu. Saya sudah coba kaum saya, mereka tidak mampu. Kaummu tidak akan mampu. Mintalah keringanan. Maka Rasulullah SAW pergi lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta diringankan bagi umatnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW bukan tidak taat, tapi dia memikirkan apa? Memikirkan umatnya. Dan ini juga atas nasihat dari Musa alaihissalam. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau nggak ketemu, repot kita. Maka kita mendoakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi Musa yang nasihati. Ya. Sampai akhirnya tatkala 5 disuruh minta keringanan, maka Rasulullah mengatakan saya malu kepada Rabbku. Setelah Nabi pergi, maka keluar suara mengatakan innaha khamsun wa hiya khamsun. Sungguhnya dia 5 namun pahalanya 50 kali. Seakan-akan Allah ingin memberikan, ada banyak hikmah kata para ulama tentang kisah tersebut. Di antaranya Allah ingin menjelaskan bahwasanya salat adalah ibadah yang Allah sangat cintai. Meskipun nanti ujungnya 5, tetapi Allah menskenariokan, mentakdirkan pertama 50 dulu. Supaya manusia tahu bahwasanya salat adalah ibadah yang sangat paling Allah cintai, sampai-sampai Allah ingin seorang hamba salat 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau 50 waktu mampus kita ya. Kita 5 saja setengah mati. Kemudian di antara rahmat Allah, 5 waktu tersebut pahalanya seperti 50. Ada hikmahnya di antara hikmahnya. Jadi tidak kita katakan Rasulullah SAW tidak taat, tidak. Rasulullah SAW ya mungkin ya Allah bagaimana kalau dengan umat saya tidak kuat ya, itu bukan berarti tidak taat, sekedar minta keringanan ya. Minta keringanan buat umatnya. Adapun Nabi sejak awal sudah mau terima. Tapi Nabi tahu umat kita seperti kita ini modelnya, maka Nabi minta keringanan. Minta keringanan karena kita enggak kuat. Kalau Nabi kuat 50 enggak jadi masalah. Maka dia tidak minta keringanan waktu itu, dia langsung turun. Tapi pembicaraan tentang umat Rasulullah SAW. Sekarang sahabat kuat, belum tentu umat belakangnya apa? Kuat. Apalagi seperti kita ini. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada. Syafruddin. Tad mau nanya tadi silakan. Ada penunjuk jalan namanya Abdullah Ibnu Quraikid. Ya, itu apakah dia tahu bahwa itu Rasulullah? Wallahu alam ya tidak, tapi seharusnya dia tahu. Melihat isu yang seperti itu, harusnya dia tahu itu Rasulullah SAW. Tetapi bagaimanapun dia, kata para ulama, dia lebih cinta kepada dunia. Artinya Nabi tidak membayar dia dengan sedikit. Ya, mungkin dia dikenal sebagai penunjuk jalan. Ini harus dia jaga amanahnya. Seandainya dia kemudian menyesatkan Nabi, dia tidak bisa kerja lagi setelah itu. Wah, ini orang enggak beres ini. Dulu kita dipercaya, ternyata dia artinya dia juga pekerjaan sebagai dia harus profesional kata orang. Kira-kira begitu. Yang kedua, sebagian orang menjadikan kisah atau dakwah Nabi di fase Mekah dan Madinah untuk siri. Dakwah diam-diam ya. Benar bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 3 tahun secara diam-diam. Ya. Kemudian datang perintah Allah
untuk apa fasda bima tu'mar atau anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah SAW pun jahara bidakwah, beliau pun berdakwah terang-terangan. Namun fase ini ya tidak dijadikan sebagai ritual ibadah, kita berdakwah harus 3 tahun dulu, kemudian apa? Setelah itu bebas-bebas saja. Kalau kita masuk ke suatu kota, kita ke Amerika, kita 3 tahun dulu. Enggak lah. Kalau sudah 3 tahun masih dibunuhin, tambah lagi 3 tahun. Enggak ada begitu. Artinya ini situasi dan kondisi. Asalnya berdakwah di kaum muslimin dengan terang-terangan. Asalnya berdakwah di kaum muslimin. Oleh karena saya katakan kalau ada dakwah yang sembunyi-sembunyi, padahal dia berada di kebenaran, itu dakwah yang batil. Apa masalahnya ente berdakwah? Apakah ente dibunuh? Kecuali kalau ente dakwah ente dibunuh, dipenjarain orang, maka itu terpaksa ente berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau tidak ada masalah, ente sembunyi-sembunyi, takut ketahuan keborokannya, takut ketahuan kesesatannya, ini bahaya. Kita hati-hati seperti ini, curigai. Kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau kau di atas kebenaran, sampaikan. Kalau ada yang berhujah, silakan dialog. Tapi kalau diam-diam, takut terus. Padahal kita kaum muslimin, asalnya kita berdakwah dengan terang-terangan. Kata Nabi SAW, Kul hadhihi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kul hadhihi sabili, ad'u ilallah. Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Asalnya dakwah ngapain sembunyi-sembunyi? Kita terang-terangan. Terutama kita di negara Islam. Tetapi terkadang kita terpaksa harus sembunyi-sembunyi. Mau berapa tahun pun kalau memang kondisinya harus sembunyi-sembunyi, maka terus dilakukan. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Rusia. Dulu orang kalau ketahuan ngaji ditangkap, dibunuhin. Orang ketahuan sholat ditangkap. Mereka dulu dakwah pelan-pelan, meskipun waktu itu negara Rusia Soviet masih kuat, dakwah ada, tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Saya masih ingat dulu sebelum Qaddafi jatuh tumbang ya. Sebagian teman saya mahasiswa di Madinah cerita di zaman-zaman Qaddafi masih jaya waktu itu. Dia bilang kita kalau mau sholat tidak bisa 5 waktu di masjid. Kalau kita di setiap masjid ada intel dari Qaddafi. Kalau ada ketahuan 5 waktu di masjid langsung ditangkap. Jadi sholat duhur di masjid ini, sholat asar di masjid nana, sholat subuh di masjid sana. Apalagi kalau ketahuan sholat subuh di masjid, wah ini berarti orang gawat ini. Harus kenapa? Karena berarti militan, harus ditangkap. Saya cerita, bilang saya pernah suatu saat saya ingin sholat subuh. Tahu-tahu saya lagi berjalan menuju di trotoar menuju masjid, ini tahu-tahu ada ya, yang tukang ronda itu apa? Patroli bahasa Jakartanya. Patroli lewat. Kalau bahasa Arab dauriyat ya. Patroli lewat, maka saya pun tidak bisa saya lakukan, maka saya pun melemparkan diri saya ke semak-semak duri-duri demi untuk tidak ketangkap. Setelah itu banyak duri-duri. Artinya tiba-tiba Qaddafi kadang-kadang kasih peraturan semua yang cingkrang tangkap. Cingkrang semua ditangkap. Tahu-tahu pernah kasih peraturan semua jenggotan tangkap, semua tanpa ada beri tahu-tahu kadang-kadang boleh jenggotan, kadang-kadang boleh cingkrangan, kadang-kadang suruh tangkap. Artinya kita tidak seperti itu di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, oleh karenanya buat apa kita sembunyi? Kalau antum di atas al-haq, sampaikan kebenaran baik dengan hujah. Justru yang sembunyi-sembunyi itu yang kita curigai. Kenapa sembunyi-sembunyi? Buat misalnya sesuatu, ini kita jadi tanda tanya. Karena hukum asal dalam dakwah adalah apa? Terang-terangan. Nabi sembunyi-sembunyi karena terpaksa. Setelah itu Nabi SAW terang-terangan terus. Sudah, masih ada? Ya, satu lagi bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin agak sedikit sensitif buat ibu-ibu. Saya ingin menanyakan masalah istri-istri. Waduh, saya juga takut, Pak. Tadi kan jumlahnya 9 karena gitu. Iya. Apakah kondisi masih hidup ke-9-nya atau bagaimana terhadap ayat pembatasan 4 istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa ini? Waalaikumsalam. Ya, jelas bahwasanya para ulama ijma 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh umatnya, ya. Ya, di antaranya masalah istri 9. Oleh karenanya tatkala Islam datang di kota Madinah atau di kota Mekah, dahulu istiadat orang-orang Arab ada yang istrinya sampai puluhan, ada yang sampai 100, banyak. Begitu mereka masuk Islam, Rasulullah SAW suruh pilih 4, yang lain diceraikan. Kasih sama yang lain sisanya. Jadi di sini dipahami oleh para ulama bahwasanya istri 9 hanyalah kekhususan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka 4 bagi yang mampu untuk adil ya. Biar ibu-ibu tidak tersinggung. Kalau enggak adil maka miring badannya ya. Sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Subhanallah, kenapa ini pertanyaan terakhir? Mudah-mudahan happy ending ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia jalannya lurus, ternyata di akhirat jalannya apa? Badannya miring, jadi jatuh sebelah begitu. Ini kan memalukan. Kamu selama ini ternyata miring ya. Akhirnya hari ini adalah dipermalukan di hadapan khalayak. Ya, maka seorang tatkala memiliki kemampuan, artinya saya katakan poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia syariat yang mulia karena dia melihat kemaslahatan yang makro bukan yang mikro. Ya, dia di antara melihat kemaslahatan makro, bahwasanya wanita ada yang janda, ada yang ini, ada banyak yang belum nikah dan macam-macamnya, sehingga dia melihat masalah sosial secara makro. Dan barang siapa yang bisa menerapkan dengan benar, maka dia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua bisa menerapkannya. Kenyataannya banyak orang yang berpoligami namun apa? Tidak siap. Tidak siap sehingga menzalimi salah satunya. Dan sudahlah, antum kebanyakan penakut kan. Kita sajalah. Saya enggak usah ngomong banyak. Saya juga seperti antum. Oleh karenanya semoga pertemuan kita ini, yang mau silakan mau poligami silakan ya. Kalau dia mampu, dia jagoan, dia kokoh, duitnya cukup, maka silakan ya. Silakan. Jangan nekat, kalau enggak punya kemampuan maka jangan nekat, khawatir terjerumus dalam kezaliman. Menzalimi seorang wanita tidak mudah hukumannya di akhirat. Badannya dimiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Semoga pertemuan kita di masjid ini menjadi sebab Allah pertemukan kita di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.